Salam buat Bapak Ibu setenar, kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu PNS yang dalam posisinya akan melaksanakan atau mengikuti kenaikan pangkat. Di kesempatan ini ada informasi terbaru mengenai proses kenaikan pangkat bagi Bapak Ibu PNS dan apakah proses yang dapat dilalui tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Dikatakan PNS naik pangkat dengan tes CAT atau Computer Assisted Test. Begini penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara hari Kamis 4 Juli 2024 menyelenggarakan sosialisasi tentang sistem ujian kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil. Sosialisasi dilaksanakan secara hybrid atau kombinasi daring dan luring. Penyelenggaraan luring bertempat di kantor regional 1 BKN di Yogyakarta, sedangkan moda daringnya melalui Zoom dan YouTube. Topik penting dalam sosialisasi ini adalah aturan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil dengan sistem CAT BKN. Topik ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepala BKN nomor 10 tahun 2024. Kepala Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Suherman Eskom MSI menyampaikan latar belakang dari dikeluarkannya Surat Edaran 1 untuk menjamin objektivitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. 2. Kesepakatan antara Kepala BKN dengan LAN untuk memperbaharui aturan karena sudah tidak relevan. 3. Untuk memperlancar dan menyeragam pelaksanaannya perlu pedoman pelaksanaan. 4. Surat edaran yang kenaikan pangkat yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ruang lingkup surat edaran. Ruang lingkup surat edaran meliputi bagian umum, ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, penilaian dan ambang batas, penyelenggaraan ujian dengan metode CAT BKN, penilaian makalah ujian dinas tingkat 2 dan ujian ulang. Jenis ujian. Jenis ujian untuk kenaikan pangkat PNS dibedakan menjadi ujian dinas tingkat 1, ujian dinas tingkat 2, dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Ujian dinas tingkat 1. Ujian bagi PNS yang berpangkat pengatur tingkat 1, golongan ruang 2D yang telah memenuhi syarat naik pangkat ke penata muda golongan ruang 3A. Ujian dinas tingkat 2. Ujian bagi PNS yang berpangkat penata tingkat 1, golongan ruang 3D yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat pembina golongan ruang 4A. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Ujian bagi PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki. Jenis tes untuk ujian. 1. Tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia. Tes pengetahuan umum atau TPU untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pengembangan nasional, peraturan kepegawaian, tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, kebijakan publik, pelayanan publik, perkantoran, dan literasi digital. Tes substansi instansi TSI untuk menilai penguasaan yang berkaitan dengan rencana strategis instansi, sistem pelaksanaan pembangunan daerah, dan struktur organisasi dan tata kelola SOTK. Ujian dinas tingkat 2. Tes wawasan kebangsaan TWK untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia.
tes pengetahuan umum TPU untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pengembangan nasional, peraturan kepegawaian, tata kelola pemerintah yang baik, governance, kebaikan publik, pelayanan publik, perkantoran, dan literasi digital. Kemudian tes substansi instansi TSI untuk menilai penguasaan yang berkaitan dengan perencanaan strategis instansi, sistem pelaksanaan pembangunan daerah, dan struktur organisasi dan tata kelola atau SOTK. Kemudian tes pengetahuan manajerial yang selanjutnya TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen. Penilaian makalah, jenis ujian penyesuaian kenaikan pangkat UPKP, tes wawasan kebangsaan TWK untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia. Tes kompetensi teknis atau TKT merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintah yang baik, good governance, dan kebijakan publik. Tes substansi instansi atau TSI untuk menilai penguasaan yang berkaitan dengan rencana strategis instansi, sistem pelaksanaan pembangunan daerah, dan struktur organisasi dan tata kelola SOTK. Kemudian tes kompetensi penunjang atau TKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa Inggris dan literasi digital. Ujian TKT untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, peraturan kepegawaian, dan pelayanan publik diperuntukkan bagi PNS dengan latar belakang pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat. Ujian TKT untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kebijakan publik diperuntukkan bagi PNS dengan latar belakang pendidikan diploma 3 sampai dengan strata 3. Ujian TKP yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa Inggris dan literasi digital diperuntukkan bagi PNS dengan latar belakang pendidikan diploma 3 sampai dengan strata 3. Lebih dalam, Bapak Suharmen menjelaskan bahwa ujian CAT dianggap sebagai metode yang efektif yang dapat mengakomodasi seluruh kepegawaian di Indonesia. Mengapa demikian? Karena CAT berbasis online, nilai ujian otomatis juga akan keluar setelah selesai dikerjakan. Sebenarnya cara manual juga bisa dilakukan, misalnya ujian dengan kertas, tapi cara itu dianggap kurang efektif dan memakan waktu yang terlalu lama. Ujian ini memang online dan bisa dikerjakan dari rumah, tetapi BKN merencanakan pelaksanaan ujian akan dipusatkan di beberapa titik. Artinya peserta ujian harus datang ke suatu tempat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tempat ujian, ujian dinas dan UPKP dapat dilaksanakan di kantor BKN pusat. Kemudian kantor regional BKN, kantor unit pelaksana BKN, atau lokasi lain yang disepakati BKN dengan instansi. Alasannya untuk antisipasi perjokian soal tidak dikerjakan oleh yang bersangkutan, namun oleh orang lain dengan sistem joki. CAT dianggap sebagai terobosan dalam rangka percepatan dan digitalisasi. Dalam ujian kenaikan pangkat harus ada standarisasi yang sama untuk pegawai di setiap daerah. Standarisasi itu diwujudkan dengan ditetapkannya nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah nilai minimal yang harus diperoleh oleh peserta ujian agar dinyatakan lulus. Nilai ambang batas ini harus disampaikan oleh PPK kepada peserta ujian sebelum ujian mulai. Jangan sampai peserta tidak tahu ambang batasnya. Ambang batas ini sama dengan seluruh pegawai di Indonesia. Bagi pegawai yang termasuk kategori peserta ujian dinas tingkat 2, selain mengikuti CAT, ada penilaian makalah. Bagi yang nilainya tidak memenuhi ambang batas, maka harus mengikuti ujian ulang. Demikian artikel ini mengenai sosialisasi pedoman pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian dengan sistem CAT BKN. Terima kasih.